karuniamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan Tuhan. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat sekalian dan seluruh jemaat yang ada di rumah, kita saat ini mau menyembah Tuhan di dalam hadirat-Nya. Semua anak-anak Tuhan, hai seluruh orang di seluruh dunia, pujilah Tuhan penciptanya. Nyanyikanlah juru selamat ke sekeliling dunia. Sekeliling dunia, pada seluruh dunia, nyanyikanlah suara-Mu, dan kusorakan namanya. Mari dengan hati bersama-sama saat ini kita memudahkan hati di hadapan Tuhan kalau mengakui segala dosa kita. Kita akan berdoa mengakui segala dosa kita secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Kau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sama kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan Tuhan. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu agar kami dapat masuk seperti yang Kau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman yang didengarkan pada pagi hari ini diambil dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Mari kita naikkan doa Bapa kami sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari berbagai jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita datang menyembah Tuhan di dalam tempat yang kudus. Kita mulai menyembah Tuhan di dalam bait-Nya yang kudus. Sama-sama kita katakan Bapa, ku datang menyembah di sini. Kita percaya bahwa Tuhan sangat menyenangkan diri Tuhan.
Dalam lindungan Allah. Coba diulang kembali berdiri. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang
kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ayatnya yang ke-9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat berteduhanmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab dia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mulia bagi Bapa, bagi Anak, serta Roh Kudus. Dari permulaannya, sekarang dan akan jadi Dengan tetap berdiri, mari sama-sama kita mengakui pengakuan iman kasih kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Pembacaan epistel pada pagi hari ini diambil dari Roma 10 ayat yang 8 sampai 13. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Kita masuk di dalam doa syafaat yang sudah saya bacakan. Kita akan memperhatikan salatan nama.
tambahan sedikit untuk minggu depan tanggal 13 Maret 2022, yaitu Bapak Pendeta Yohanes Edi Damani. Mari kita akan masuk dalam doa bersama. Dan Yesus, kami datang ke hadirat Tuhan untuk mengucap syukur saat ini, di mana Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, dan kemampuan, sehingga kami jemaat dari berbagai tempat Tuhan hantarkan di tempat ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam sebuah persekutuan yang indah di tempat ini. Pada pagi ini Tuhan, kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa Tuhan untuk para hamba Tuhan yang melayani di pos pelayanan sekarang ini, juga para pengurus komisi dan seksi maupun panitia. Dan Tuhan berikan kekuatan dan Tuhan beri roh hikmat yang terbaik dalam kami melayani, baik para hamba Pak Pendeta Immanuel, Pendeta Ruth, dan para pengurus yang ada di sini. Sehingga apa yang kami lakukan di dalam pelayanan di tempat ini kiranya menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini membutuhkan pemulihan di dalam kesehatannya, yaitu Bapak Catur Harjo, Bapak Srimin, Ibu Lili Sugeng, Saudari Miriam Sari Yusuf, Saudari Yani, dan Saudara Erik. Kami serahkan Tuhan saudara-saudara kami yang masih membutuhkan pemulihan kesehatan ini, tangan yang berkuasa mengatasi. Kiranya Tuhan menjamah, kiranya Tuhan menyembuhkan, sehingga Tuhan dapat mengangkat segala penyakit yang ada pada dirinya, sehingga saudara-saudara kami dapat dipulihkan kembali dengan kuasa daripada Tuhan. Makanan, minuman, dan obat-obatan kiranya menjadi sarana kesembuhan yang datang dari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesehatan dari orang tua yang sudah lanjut usia. Kami juga berdoa untuk ibu-ibu yang mungkin sedang mengandung. Kami serahkan Tuhan, tangan-Mu yang berkuasa mengatasi. Kiranya Tuhan Yesus sendiri berikan kekuatan, kesehatan, dan kemampuan sehingga menikmati dalam kehidupannya pada masa tuanya dengan baik. Kepada ibu yang sedang mengandung, Tuhan berkati, Tuhan beri kemampuan sehingga pada saatnya nanti melahirkan, kiranya anugerah Tuhan selalu menaungi sehingga berikan kekuatan dan kesehatan baik ibunya maupun bayinya. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang membutuhkan pekerjaan juga dalam usahanya maupun pemeliharaan iman. Kami serahkan Tuhan, tangan Tuhan yang berkuasa mengatasi. Kiranya apa yang dilakukan kiranya menjadi berkat, kiranya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya juga iman yang menguatkan di dalam menghadapi berbagai tantangan pada saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan menguatkan iman ini dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk kerinduan kami jemaat di pos pelayanan sekarang ini untuk memiliki tempat ibadah yang permanen. Kiranya bahwa gereja ini, pos ini adalah dibentuk oleh Tuhan. Kami percaya pada saatnya nanti Tuhan akan memberikan tempat ibadah yang permanen sesuai dengan keinginan kami dan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang saat ini masih menghadapi pandemi COVID-19. Kami percaya bahwa COVID ini akan berlalu. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan aparat keamanan TNI, Polri yang selama ini membantu untuk mengatasi COVID-19 ini ke tangan yang berkuasa mengatasi, sehingga dapat menyelesaikan vaksin-vaksin yang sedang digencarkan oleh pemerintah ini
sehingga di mana bangsa Indonesia akan mampu dan bertahan di dalam menghadapi COVID-19. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan semua ini ke tangan-Mu yang berkuasa. Doa yang tiada sempurna ini Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan menyempurnakan dengan penuh dan berkuasa sesuai dengan kehendak dan waktu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan kita. Sebelum kita masuk dalam persembahan, sebagian nas pembimbing dari firman Tuhan yang akan membimbing kita dalam persembahan dari 1 Tawarik 29 ayatnya 11. Akan tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah pemuji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Untuk yang bertugas saya persilakan. Persembahan kita akan diiringi dengan pujian Ku dengar berkat-Mu turun.
Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Hedi Laluga. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk menyambut firman-Nya dengan memuji Tuhan. Ku kenal suara dari surga. Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kirimlah terang-Mu dari surga untuk menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Urapi dan kuduskan hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, dan berkatilah setiap umat Tuhan, agar kami benar-benar dapat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kuduskan ruangan ini, kuduskan hati dan pikiran kami Bapa, karena kami siap mendengarkan sabda Tuhan yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, dan saudara-saudari sekalian, mari kita membuka Alkitab kita sesuai dengan amanat Gereja Metodis, terambil dari Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Lukas pasal yang keempat, Perjanjian Baru, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Mari kita bangkit berdiri. Saya mengajak kita semua kembali membaca firman Tuhan secara bergantian. Lukas pasal yang keempat, ayat 1 sampai 13. Dengan judul perikop pencobaan di padang gurun. Saya akan membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudari ayat yang kedua, terus bergantian ayat 13 nanti kita baca bersama-sama. Saya memulainya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata, ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau mau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus, tema firman Tuhan hari ini,
kemenangan atas pencobaan. Nggak bisa ditampilin ya? Oke, nggak apa-apa. Oke, kemenangan atas pencobaan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, hidup ini tak terlepas dari pencobaan. Dan perjalanan kehidupan kita pun tak bisa menghindari padang gurun. Itu adalah fakta di dalam kehidupan kita. Nah, seorang pemimpin gereja, Bapak Ibu Saudara-saudari bernama Howard W. Hunter berkata demikian. Kita datang ke kehidupan fana untuk menghadapi perlawanan. Itu adalah bagian dari rencana untuk kemajuan kekal kita. Tanpa godaan, tanpa penyakit, tanpa rasa sakit, dan tanpa kesedihan, tidak akan ada kebaikan, kebajikan, penghargaan untuk kesejahteraan ataupun sukacita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, artinya pencobaan dan padang gurun menjadi bagian penting dalam perjalanan kehidupan kerohanian kita. Dalam kehidupannya di dunia sebagai manusia, Yesus pun mengalami pencobaan dan padang gurun. Di padang gurun Yesus menjalani puasa selama 40 hari. Mengapa 40 hari? Ternyata Bapak Ibu 40 hari itu adalah angka yang signifikan bagi Tuhan. Karena banyak di dalam Alkitab, segala peristiwa-peristiwa penting itu berjalan atau berlaju selama 40 hari. Contohnya, hujan turun 40 hari selama air bah Nuh. Kita dapat baca di kitab Kejadian 7 ayat yang keempat. Lalu Musa menghabiskan 40 hari 40 malam tidak makan atau tidak minum di Gunung Sinai. Sebagaimana Allah memberinya perjanjian. Kita dapat baca di Keluaran pasal yang ke-34. Orang Israel memata-matai tanah perjanjian selama 40 hari. Tetapi karena kurang iman mereka mengakibatkan 40 tahun di padang gurun, mereka harus menjalaninya. Bilangan pasal yang ke-14 ayat 33. Dan Elia melewatkan 40 hari 40 malam tanpa makan di Gunung Horeb. Itu terdapat di 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-8. Inilah yang dipedomani menjadi masa puasa Lent atau masa prapaskah bagi seluruh umat percaya ini masa kini, Bapak Ibu Saudara-saudari, di mana kita dihimbau untuk berpuasa atau berpantang selama 40 hari untuk melakukan penyucian diri, melakukan pertobatan, dan juga pembaharuan hati di dalam kehidupan kita. Jadi masa Lent ini adalah masa yang sangat penting. Karena Yesus pun melakukan puasa di padang gurun selama 40 hari. Untuk apa? Untuk mempersiapkan dirinya dengan sungguh-sungguh masuk ke dalam pelayanan yang mulia, yang saat itu menjadi agenda kerajaan surga. Artinya selama 40 hari kita mengarahkan diri untuk fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada kehidupan kita dan dunia yang ada di sekitar kita. Maka sama seperti lazimnya manusia, Bapak Ibu Saudara-saudari. Setelah tidak makan 40 hari, Yesus pun merasa lapar. Karena dia memang manusia sejati, Bapak Ibu Saudara-saudara. Maka mulailah iblis menggunakan kesempatan untuk mencobai Yesus. Nah, perhatikan. Bagaimana pencobaan Yesus dibandingkan dengan pencobaan Adam dan Hawa, manusia yang pertama. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita perhatikan, Taman Eden itu kebalikan dari padang gurun. Coba kita bayangkan, di Taman Eden begitu nyaman, ya, berlimpah segala sesuatu. Adam dan Hawa dicobai di tengah kelimpahan hidup mereka. Tetapi di padang gurun tidak menawarkan kenyamanan, semuanya terasa gersam. Artinya Yesus menghadapi pencobaan di tengah situasi yang sangat sulit. Berbeda dengan pencobaan dan situasi yang dialami oleh manusia pertama. Iblis menggoda Adam dan Hawa saat mereka tidak merasa lapar, tapi mereka tergoda. Sedangkan iblis mencoba Yesus saat Yesus merasa sangat lapar, namun Yesus tidak terjatuh dalam pencobaan. Sangat penting dicatat bagi kita semua bahwa dalam teks firman Tuhan hari ini dikatakan Roh Kudus memimpin Yesus ke padang gurun. Allah Bapa sedang menuntun Yesus dalam masa klimaks periode persiapan menuju pelayanan. Nah, ada grafik seperti ini, Bapak Ibu Saudara-saudari.
Grafik inilah yang sesungguhnya harus diterapkan oleh gereja di dalam melakukan pemuridan. Ada tahapan demi tahapan. Tahap persiapan ini merupakan periode yang sangat penting. Dan ini yang paling panjang, paling lama dipersiapkan di dalam diri Yesus. Mulai dari lahir sampai dengan umur 30 tahun. Lalu dari 30 tahun sampai 33 tahun, Yesus melayani dan mempersiapkan para murid. Artinya periode persiapan 30 tahun, tetapi pelayanannya 3 tahun. Ya, ini sangat penting. Betapa pentingnya kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam pelayanan Tuhan. Periode persiapan menjadi poin penting di dalam kehidupan orang percaya. Yesus pun melakukannya. Dan pada saat Yesus berpuasa 40 hari, itu adalah klimaks dari persiapannya. Dan setelah itu kalau kita baca di kitab Injil, pelayanan demi pelayanan dilakukan oleh Yesus sampai pada akhirnya dia disalib di Golgota. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ada pekerjaan mulia yang menanti Yesus menuju masa puncak penyelamatan di dunia bagi kita semua manusia yang berdosa. Yesus mempersiapkan dirinya, dituntun oleh Roh Kudus, berpuasa 40 hari di tengah-tengah padang gurun yang sangat besar. Pastinya sangat sulit. Saya pernah Bapak Ibu saudara-saudari mencoba tidak makan, tidak minum selama 2 hari terus-menerus tanpa buka. Perut saya terasa panas dan ketika akan berbuka itu tidak bisa masuk nasi langsung. Harus yang lembut sekali. Apalagi 40 hari. Saya merasakan betapa saat itu Yesus merasakan lapar dan kondisi tubuhnya sebagai manusia sangat memprihatinkan pada saat itu. Dan Allah Bapa juga tahu pada saat dia mempersiapkan Yesus dengan Roh Kudus masuk ke padang gurun. Di padang gurun itu pun ada yang menantikan Yesus. Iblis sedang menunggu Yesus untuk apa? Untuk menggagalkan agenda kerajaan surga. Ketika Yesus gagal dan jatuh dalam pencobaan, tidak ada keselamatan di tengah-tengah dunia itu. Dan iblis datang pada saat itu untuk menggoda dan menggagalkan agenda kerajaan surga. Di padang gurun, Yesus menghadapi 3 pencobaan yang dilakukan oleh iblis. Mari kita lihat satu demi satu, Bapak Ibu. Pencobaan yang pertama adalah mengubah batu menjadi roti. Ibu saudara-saudariku terkasih, banyak orang percaya jatuh karena masalah perut. Banyak orang percaya tak kuasa menahan lapar, sehingga rela melakukan berbagai cara agar rasa laparnya dapat teratasi. Coba kita survei. Ketika kita tanya kebutuhan paling pokok manusia atau kebutuhan utama manusia yang harus segera dipenuhi apa? Pasti mayoritas berkata, makan. Sangat jarang yang menjawab iman. Itu adalah fakta dan realita kehidupan. Mari kita lihat bagaimana seharusnya anak Allah menghadapi pencobaan di tengah-tengah kehidupannya. Ketika Yesus dalam keadaan lapar, iblis berkata, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Ayat yang ketiga pembacaan. Di sini iblis meminta Yesus membuktikan bahwa dia benar-benar anak Allah. Artinya, jika engkau anak Allah, buktikan. Itu yang saat itu trik yang dilakukan oleh si jahat. Tujuan iblis adalah agar Yesus akan menjadi anak yang memberontak. Akan menjadi pribadi yang memberontak dan menggagalkan agenda kerajaan Allah. Ingat saudara-saudari, Yesus pernah membuktikan kepada murid-muridnya bahwa dia adalah anak Allah. Mengapa tidak membuktikannya saat itu di hadapan iblis? Yesus pernah membuat roti untuk 5.000 orang lapar. Mengapa tidak membuat roti untuk 1 orang yang lapar saat itu? Artinya, perkara mudah bagi Yesus untuk mengubah batu menjadi roti pada saat itu. Tetapi ingat, jika Yesus melakukannya saat itu, berarti Yesus mentaati perintah iblis atau si jahat. Dengan kata lain, tidak ada yang perlu dibuktikan di hadapan si jahat pada saat itu. Sehingga dengan tegas, Yesus melawan iblis dengan mengutip Ulangan 8 ayat yang ketiga. Dikatakan di sana, ada tertulis,
manusia hidup bukan dari roti saja. Artinya, Yesus hanya taat kepada agenda kerajaan surga. Hanya kepada perintah Bapa saja Yesus mau taat. Dan Yesus mengajarkan kepada saya dan kita semua, lebih baik menahan lapar daripada harus taat kepada si jahat. Wah, ini poin penting. Lebih baik menahan lapar daripada harus taat kepada si jahat. Jemaat Tuhan terkasih, dalam kehidupan ini, iblis akan banyak memberikan pencobaan kepada kita seperti ini. Hei, kalau kamu anak Allah, mengapa Tuhan tidak menyelesaikan masalah? Mengapa Ia membiarkan engkau mengalami patah hati? Mengapa Ia membiarkanmu gagal? Dan lain sebagainya. Mungkin kata-kata itu bisa terucap untuk mencobai setiap kita. Kalau engkau anak Allah, mengapa engkau mengalami kesulitan demi kesulitan hidup? Iblis akan berusaha sekuat tenaga untuk membuat kita tidak yakin akan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Iblis akan menggunakan berbagai cara supaya kita kehilangan identitas diri kita dan membuat kita mempercayai suara-suara yang berusaha mengidentifikasikan ulang identitas kita. Sehingga kita lebih percaya, oh aku bukan anak Allah. Ya kan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena itu, waspadalah terhadap pencobaan yang demikian. Yang kedua, pencobaan yang kedua adalah menyembah iblis. Deskripsi pencobaan berikutnya sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudara. Iblis menunjukkan kepada Yesus semua kerajaan dunia, dikatakan dalam firman Tuhan. Iblis mengatakan kepada Yesus, ingat, sebuah kebohongan yang tidak jelas. Mengapa saya katakan kebohongan yang tidak jelas? Karena dia mengklaim bahwa semua kerajaan dunia adalah miliknya atau diberikan kepadanya. Saya jadi teringat, Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika Pilatus berkata kepada Yesus demikian. Tidak tahukah engkau bahwa aku memiliki kuasa untuk melepaskan engkau dan aku memiliki wewenang untuk menyalibkanmu? Itu kata-kata Pilatus ketika sedang mengadili Yesus pada saat itu. Tetapi jawaban Yesus menjadi kekuatan bagi kita. Yesus menjawab Pilatus, engkau tidak memiliki kuasa apapun terhadap aku jika kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Artinya apa? Segala kuasa yang saat ini mungkin dijabat atau dipegang oleh tiap-tiap orang yang ada di dunia, jika tidak diberikan dari atas, tidak akan seseorang itu berhak untuk menguasai atau memimpinnya. Itu kata-kata Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari, kata-kata ini sangat jelas menunjukkan kepada kita bahwa apa yang diputuskan terhadap Yesus itu tidak terlepas dari agenda kerajaan surga. Seorang pun tidak berkuasa untuk dapat melepaskan ataupun mengikat dia kecuali seizin dari agenda kerajaan surga. Saudara-saudara yang terkasih, iblis menantang Yesus untuk melanggar perintah pertama. Perintah pertama dalam Keluaran 20 ayat 3 apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya motif iblis adalah untuk meninggikan dirinya di atas Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudara. Seringkali kita digiring untuk dapat menyembah Dia demi sebuah kekuasaan yang akan dilimpahkan kepada kita. Itu cara si jahat untuk menjerat kita dan menjauhkan kita dari rancangan dan kehendak Allah yang istimewa dan indah bagi kehidupan masa depan. Tetapi karena Yesus mengasihi Allah Bapa dan Yesus adalah seorang pelajar kitab suci yang tahu bahwa iblis berbohong, Yesus tidak akan bertekuk lutut kepada siapapun kecuali Allah Bapa. Maka Yesus menjawab iblis lagi dengan firman Tuhan yang dikutip dari Yohanes 6 ayat 13. Dia berkata, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jemaat Tuhan yang terkasih,
dalam keadaan sulit atau dalam pergumulan berat, banyak orang sulit untuk menyembah Tuhan. Menjadi kecewa sama Tuhan sering. Menjauh dari persekutuan, menjauh dari Tuhan sering. Tetapi dalam keadaan sulit untuk menyembah Tuhan, itu sangat sulit. Tetapi ada pelajaran berharga ya, tulisan yang sangat memberkati saya tentang penyembahan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dikatakan demikian. Penyembahan yang sesungguhnya adalah penyembahan yang berkata, aku mempercayai Engkau ya Tuhan, meskipun aku tidak dapat melihatnya. Engkau akan melakukannya ya Tuhan, bahkan ketika hatiku tidak merasakannya. Aku tetap mengikutimu ya Tuhan, meskipun pikiranku tidak memahaminya. Ini misteri kehidupan berjalan bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita tidak bisa melihat karya Tuhan yang ajaib yang sedang dikerjakan dalam diri kita. Tapi bisakah kita berkata, I trust you Jesus, ketika dalam keadaan demikian. Dan mungkin ketika Tuhan mengerjakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita, bisakah kita tetap percaya meskipun hati kita tidak dapat merasakannya? Yang ada adalah kepedihan yang teramat sangat di dalam diri kita. Dalam saat yang demikian, ketika kita tetap percaya kepada Tuhan, itulah penyembahan yang benar. Dan beranikah kita berkata, I will follow you Jesus. Meskipun pikiran kita tidak dapat memahami rancangan Tuhan di dalam diri kita. Oh, gini jalannya Tuhan. Kenapa nggak begitu? Kita nggak mengerti, kita nggak bisa memahami dengan logika berpikir kita. Tapi bisakah kita tetap, I will follow you Jesus. Dalam segala suka maupun duka kehidupan kita. Itulah penyembahan yang benar. Maka firman Tuhan kembali mengingatkan kita, tetaplah menyembah hanya kepada Tuhan Yesus saja saat kesusahan masih harus kita alami di dalam kehidupan kita. Itulah iman. Bapak Ibu Saudara-saudari, peristiwa corona ini mengguncang iman banyak orang. Banyak yang orang meninggalkan gereja. Banyak orang tidak lagi percaya kepada Tuhan. Tetapi kita bersyukur kalau sampai saat ini di tengah situasi sulit, kita masih punya kerinduan untuk menyembah Tuhan. Dalam segala keterbatasan pun, jemaat kita di tempat ini tetap mau memuji dan menyembah Tuhan. Itulah iman. Bapak Ibu Saudara-saudari, dan pencobaan yang ketiga adalah tentang jatuhkanlah dirimu. Iblis menyelesaikan trik luar biasa lainnya dengan godaan ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari. Iblis menantang Yesus untuk menjatuhkan dirinya ke bawah. Ya, saya baca ini sekitar 450 kaki dari puncak bait suci ke tanah. Setinggi itu, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kali ini iblis mengutip firman Tuhan yang terdapat dalam pembacaan responsoria kita tadi. Mazmur 91 ayat 11 sampai 12. Dikatakan, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Bapak Ibu Saudara-saudari, iblis tahu isi firman Tuhan. Wow, karena itu kita sebagai anak Tuhan harus lebih tahu, harus lebih memahami firman Tuhan dibanding si jahat. Dan apa jawaban Yesus? Yesus mengatakan, menjawab iblis dengan mengutip Ulangan 6 ayat 16. Artinya di kitab perjanjian lama sudah ditulis, lalu dimasukkan di dalam perikop kita tadi. Dikatakan, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Saudara-saudari, Yesus tidak perlu melompat dari puncak kutukan Musa untuk membuktikan kebaikan dan kemahakuasaan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari, apakah kita masih meragukan kasih-Nya setelah kematiannya untuk menebus dosa-dosa? Apakah kita masih meragukan penyertaan-Nya
setelah Ia mengirimkan Roh Kudus kepada kita? Apakah kita masih meragukan berkat-berkat-Nya setelah apa yang kita nikmati dalam hidup kita hingga saat ini? Ini pertanyaan penting buat kita. Masihkah kita membutuhkan mukjizat setelah apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita untuk iman kita? Jemaat Tuhan yang terkasih, pekerjaan Tuhan Yesus di dunia untuk mengalahkan dan membungkam si jahat sudah selesai. Sekarang tinggal giliran kita. Bagaimana dengan kita anak-anak Allah yang hidup di masa kini? Saat kita berhasil menang atas pencobaan, itu membuktikan bahwa kita menggunakan kuasa Allah yang ada di dalam hidup kita. Tetapi jika kita terus kalah, berarti kita sedang meragukan atau belum memaksimalkan kuasa Allah dalam hidup kita. Rick Warren berkata demikian, setiap engkau mengalahkan pencobaan, engkau menjadi lebih seperti Yesus. Bukankah dalam penyembahan kita berkata, mau seperti-Mu Yesus? Mari kita aminkan dalam praktek kehidupan yang terus berjuang untuk mengalahkan pencobaan demi pencobaan setiap hari. Karena ketika kita memenangkannya, pada saat itu kita menjadi lebih seperti Yesus. Amin. Dan akhirnya teks ini menunjukkan kepada kita jawaban Yesus terhadap pencobaan yang dialami selalu didahului dengan ada tertulis, dan ada firman yang diulang-ulang dalam teks ini. Artinya kalimat yang diulang-ulang ini adalah sangat penting. Ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya memahami firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Artinya firman Tuhan adalah senjata untuk melawan pencobaan. Amin. Karena itu, mari bersemangat. Pak Mepin ya, tiap pagi membagikan. Mari kita bersemangat. Kita terus mau sungguh-sungguh membaca firman Tuhan, menggali firman Tuhan, memahami firman Tuhan lebih dalam. Karena dengan firman Tuhan, kita punya senjata untuk melawan pencobaan iblis. Ketekunan Yesus dalam mendalami kitab suci membuahkan hasil. Dan pada akhir 40 hari, Yesus meninggalkan padang gurun dengan sebuah kemenangan. Dia tidak jatuh pada tipu daya iblis seperti Adam pertama. Yesus berjalan keluar dari padang gurun tanpa dosa. Dan apa yang dilakukan iblis? Iblis pun mundur dalam kekalahannya, tetapi tetap hati-hati karena dia sedang mempersiapkan trik-trik pencobaan berikutnya. Iblis satu kali kalah, dia nggak gentar, dia buat trik-trik yang baru, Bapak Ibu Saudara. Karena itu waspadalah. Terbukti bahwa kunci kemenangan atas pencobaan adalah fokus pada perintah-perintah Tuhan atau firman Tuhan di dalam kehidupan kita. So pesan firman Tuhan, jangan kita gagal fokus di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ada ilustrasi yang menarik, ini kisah nyata, seorang pilot misionaris bernama Bernie Mann. Nah ini ya wajahnya, dia mengatakan begini dan menulis di dalam buku. Pelajaran tersulit yang diajarkan kepada para pilot baru mengenai pendaratan di landasan yang pendek dan berbahaya adalah menjaga pandangan mereka supaya terus tertuju pada bagian landasan yang baik dan bukannya memperhatikan bagian yang rusak. Kecenderungan alami kita adalah memperhatikan halangan, memperhatikan bahaya, serta hal-hal yang ingin kita hindari. Namun pengalaman mengajarkan kita bahwa pilot yang memperhatikan hal-hal yang berbahaya cepat atau lambat akan menuju pusat kehancuran. Pelajaran ini mengingatkan kita mengenai prinsip-prinsip rohani di dalam Alkitab. Daripada memusatkan perhatian pada dosa-dosa yang ingin kita hindari, kita diajak untuk memusatkan perhatian pada perbuatan-perbuatan baik yang Kristus harapkan dari dalam hidup kita.
Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama memaknai masa Lent di tahun ini dengan pembaharuan ini. Kita bisa menjadikan masa Lent ini dengan melakukan perlawanan terhadap pencobaan yang kita alami, baik dari dalam maupun luar diri kita, dengan menggunakan firman Tuhan untuk melawan godaan iblis. Kita bisa menjadikan masa Lent dengan memperkuat ketaatan kita kepada Tuhan, dengan berprinsip lebih baik menahan lapar daripada taat kepada si jahat. Jadi puasa ini adalah latihan diri kita, ya, agar kita bisa menahan lapar dan kita tidak taat pada si jahat. Kita bisa menjadikan masa Lent ini untuk memperbaiki penyembahan kita kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan dan selalu merindukan hadirat Tuhan, selalu menyembah Tuhan dalam segala keadaan. Niscaya Tuhan beserta kita dalam tiap perjuangan kita, Bapak Ibu. Kiranya kemenangan demi kemenangan akan menjadi bagian kita di dalam kita menjalani masa Lent. Selamat memasuki masa Lent di minggu yang pertama. Kiranya minggu kedua, minggu ketiga sampai 40 hari kita dapat menikmati perjalanan ziarah iman kita bersama dengan Tuhan. Karena di sana kita dapat menyaksikan kemenangan demi kemenangan telah aku persembahkan untuk Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur iman Kristen bukan sekedar kami menyembah tanpa ketidaktahuan, tetapi kami punya Tuhan teladan yang disaksikan dan diperlihatkan kepada kami secara jelas. Bagaimana seorang percaya, anak-anak Allah, harus bertindak dalam kehidupannya. Yesus telah menunjukkan kepada kami semua secara jelas, mulai dari kehidupan kelahirannya, masa remajanya, masa pelayanannya, hingga kematian Tuhan, menunjukkan ketaatannya kepada agenda kerajaan surga. Ajar kami Tuhan untuk fokus kepada agenda Bapa, tidak fokus kepada hal-hal duniawi. Ajarkan kami Tuhan fokus kepada firman Tuhan, bukan kepada masalah kehidupan kami. Karena kami percaya ketika mata kami tertuju kepada Tuhan dan selalu memandang Tuhan, ada kekuatan untuk dapat terus memenangkan diri dari pencobaan-pencobaan yang harus kami hadapi. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk teladan yang indah yang akan kami lakukan di dalam hidup kami. Terus Bapa bekerja di dalam kami, agar kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, mungkin saat ini kita sedang melewati padang gurun di dalam kehidupan kita. Mungkin kesulitan dan persoalan sedang kita hadapi, tetapi mari kita percaya bahwa Tuhan sanggup memenangkan kita dalam setiap pertandingan iman yang kita hadapi. Kita responi firman Tuhan dengan pujian, kuatkanlah hatimu melewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menolongmu. Janganlah berharap. Kuatkanlah hatimu melewati setiap persoalan. Kuatkanlah hatimu. Tuhan Yesus selalu menolongmu. Jangan berharap. Tuhan
Kuatkanlah hatimu, dalam insan yang bersorak. Tuhan Yesus selalu menolongmu. Jangan berhenti menapanya. Tuhan pasti sanggup. Jangan nyatakan terlambat. Percaya yang pasti sanggup. Jangan nyatakan terlambat. Terima kasih Tuhan untuk solusi dan nanti berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Immanuel dan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman-Nya telah kita dengarkan. Bila kita ditegur dan diingatkan melalui firman-Nya, mari kita jalani kehidupan kita hanya bersama dengan Dia. Kita lawan setiap pencobaan yang datang dalam kehidupan kita, dan kita akan menang karena Yesus ada di pihak kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tangan-Nya yang perkasa itu akan terus menuntunmu, akan terus membimbingmu, dan akan terus membawamu kepada satu kemenangan. Dan Allah yang ajaib itu akan terus memimpinmu, menjauhkanmu dari segala mara bahaya dan juga dari segala sakit penyakit yang sedang pandemi pada saat ini. Arahkan hatimu kepadanya dan taatlah kepada setiap firman-Nya. Ulanglah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam setiap kehidupan keluarga, rumah tanggamu, dalam setiap usaha dan pekerjaanmu, bahkan dalam segala hal lakumu. Tuhan memberkatimu hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, kita berdiam saat itu sejenak. Amin.
Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati kita semuanya. Bersyukur kita bisa bertatap muka pada saat ini dan saya juga bersuka cita kita dalam keadaan sehat. Ini semua karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan masih terus ada bersama dengan kita. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, pengumuman yang pertama tadi mungkin di slide lupa tentang warta keuangan, bisa dilihat di warta Bapak Ibu ya, sudah ada tertulis di situ. Dan kita akan minggu depan juga akan offline. Kita harap mungkin seterusnya kalau bisa. Memang dunia sudah akan berubah, masa pandemik akan menjadi masa endemik. Artinya ini akan menjadi seperti sakit biasa, kayak DBD, kayak malaria, gitu ya. Jadi bukan hanya Indonesia, dari kali berita, ini keputusan dunia, karena sudah di bagian-bagian negara luar sudah mulai menurun dan mereka sudah diajak untuk bersahabat dengan namanya COVID, sehingga tidak lagi pandemik nanti namanya, tapi sudah endemik, sudah seperti virus biasa. Dan kita berharap supaya kita juga tidak kadang offline, pada online, mungkin dimana nanti bingung jadinya ya, kita rindu supaya kita bisa terus bertatap muka, sehingga kita bisa tahu, oh sehat masih sehat, ini masih sehat ya, sehingga kita bisa saling menopang dan saling mendoakan. Terlebih Bapak Ibu, kemarin kita sudah awali masa-masa prapaskah dengan Rabu Abu. Artinya dalam setiap tahun kita diajak untuk mengingat akan kasih dan kebesaran Tuhan melalui masa-masa Lent pada saat ini. Ini Lent yang pertama, ada 5 Lent. Sampai nanti minggu ke-6 itu Minggu Palmarum. Lalu kita akan berturut-turut memasuki Minggu Passion. Kita akan lakukan, harapan saya kita jemaat, baik yang lewat Zoom hari ini, yuk kita tingkatkan iman kita, ya sebagai imun juga ya. Jadi kita lawan cobaan tadi di terakhir dengan baca firman. Pak Mepin sudah bagikan tadi dari Esra ya Pak ya. Esra juga hamba yang begitu luar biasa dipakai Tuhan. Yuk kita bangun ya melalui masalah ini. Harapan saya kalau Bapak Ibu ada yang berpuasa dari Rabu Abu kemarin. Ya, Tuhan ya, tingkatkan terus ya. Puasa kalau nggak kuat sarapan, nggak kuat 1 hari, mungkin sarapannya aja nggak bisa. Ya kita coba menahan diri ya untuk fokus pada sehingga jam doanya biasanya cuma 5 menit, kita naikkan 10 menit ya, bisa doakan semuanya. Bingung Pak, mau doakan semua bangsa negara Rusia yang sedang perang gitu ya, hamba-hamba Tuhan. Kalau kena hamba Tuhan 20, banyak hamba Tuhan doakan. Yang sakit doakan semua. Jadi nanti datang sendiri ya, oh lebih 10 menit tadi doanya ya. Jadi kalau mendoakan kan gak rugi Bapak ya, justru kita diberkati. Baca firman biasanya targetnya 1 hari cuma 3 ayat ya. Sekarang 6 gitu ya, supaya masa ya. Jadi lebih meningkat semuanya. Itu harapan kita tunggu sama-sama sehingga kita akan menang melawan setiap cobaan dalam kehidupan ini. Dan saya yakin Bapak Ibu kita semua pasti akan diberkati. Amin Bapak Ibu ya. Jadi mulai hari Kamis kita sudah mulai kelas meeting tatap muka nanti di Zoom ya. Jadi Bapak Ibu yang bisa hadir kita akan hadir bersama-sama untuk ibadah kelas meeting juga membangun kerohanian kita pada saat ini. Dan nanti yang akan mengikuti CD dan juga baptis dewasa, ada juga baptis anak, ada 2 ya. Anaknya Pak Nandika sama si Stephen ya, dan juga ada baptis dewasa, ada Ibu Eri, ada beberapa yang 3, ada Mary ya, Ibu Nani ya, yang mau baptis dewasa juga, Meti, oh Meti, ya Meti juga ya. Jadi setiap hari Rabu jam 6 mereka yang baptis dewasa dan sini kita terus sampai ke stasi ya, sampai kita makan firman Tuhan. Mungkin itu warta tambahan dari saya. Ada dari pengurus mungkin mau disampaikan? Tidak ada. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan yang melayani hari ini buat apanya, musik dan semua yang terlibat, dan Bapak Ibu semua. Kita akan ketemu minggu depan dan semuanya dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus memberkati. Ada yang ulang tahun hari ini? Ada yang baru pertama ibadah kayaknya ya? Ya lupa. Ada yang baru pertama ibadah saya lihat tadi. Di belakang ada, saya kenal, Pak Erlambang. Mungkin bisa berdiri di tempat. Ya, terima kasih Pak Erlambang.
Inilah Ibu dari Ibu. Ya silakan. Ya, ada yang mau diinformasi perkenalan? Ini aja. Jadi ya, ada yang masih diperkenalkan supaya kita kenal. Maju yang ini yang ke depan supaya kita nyanyi dalam Yesus tadi ya, supaya kita kenal. Ya, bisa maju ke depan Bapak Ibu memperkenalkan diri, kita belum tahu namanya ya. Karena kita kan sedikit jadi pasti gitu aja. Bisa ke depan ya. Maju ya. Jadi kalau bilang kita sebut nama lah ya, namanya ya. Jadi terima kasih buat yang baru pertama sekali bergabung. Tuhan memberkati. Kalau bisa dalam sehat semua, kita hari Minggu bisa bergabung bersama-sama. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita angkat pujian dalam Yesus kita bersaudara. Kita bersaudara, Jangan maju dulu. kita bersaudara.